Shalom saudara, senang bisa kembali berjumpa di ibadah online GBI Putra. Rekaman ibadah online ini tetap bisa saudara saksikan setiap saat di YouTube channel GBI Putra Official. Saudara juga dapat mengikuti ibadah doa malam setiap pukul 20 hari Selasa dan Jumat bersama gembala kita di Instagram @sukirnotarjadi. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami melihat kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah putus dalam hidup kami. Pada hari ini kami semua datang di tempat kami masing-masing Tuhan, bersatu hati mencari wajah-Mu Bapa. Kami percaya saat kami datang, Tuhan melawat kami disembuhkan, kami diubahkan, dan banyak berkat-berkat yang kami terima Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati seluruh pelayan yang melayani pada hari ini, juga tim multimedia, Tuhan berkati dengan limpah, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau urapi beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga Tuhan melembutkan hati kami supaya hari ini kami boleh menyembah dan memuji Engkau serta belajar firman-Mu Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami tolak patahkan segala gangguan dan kuasa si jahat dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji menyembah Engkau dan beribadah kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, shalom jemaat GBI Putra yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangan buat Allah yang dahsyat, haleluya. Saya mau ucapkan Happy New Year, selamat tahun baru, selamat memasuki tahun 2021. Kita percaya perkara yang luar biasa, perkara yang dahsyat akan Tuhan lakukan di tahun yang baru ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya bangkit berdiri, tepuk tangan buat Tuhan. Kita akan masyurkan Dia lewat pujian ini. Sorakan haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita bergoyang sama-sama, muliakan Dia. Come on. Nyanyikan, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari bersyukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang meliharaku, Allah yang memelihara. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari menari buat Tuhan, bergoyang bagi Tuhan. Katakan, kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah. Oh, oh, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baik, amin, baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, amin, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, oh, Allah yang memelihara. Nyanyikan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Are you ready? Here we go. Satu, tergegas, terkekang oleh masalah. Saat prahara membangkitkan amarah, pilihan di hadapan. Bingung kurasakan, pada kasih-Mu jawaban ku dapatkan. Hanya satu nama, hanya satu arah, berserah padanya, hanya satu cara. Ku kecapi lalu ku resapi, kasih-Nya membara begitu berarti.
percaya mujizat yang Tuhan perbuat di tahun 2020 akan Tuhan lakukan sama di tahun 2021. Yang percaya katakan amin. Sorakan haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu pasti terjadi. Nyanyikan sama-sama. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Amin. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Katakan luar biasa. Yes Lord. Perbuatan-Mu heran. Dulu sekarang selamanya. Here we go. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Sorakan, hidupku penuh mujizat. Yang percaya hidupnya penuh mujizat, katakan amin. Mari jemaat GBI Putra katakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Yes Lord. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran. Dulu sekarang siap. 1, 2, go. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas. Lakukanlah lagi, amin. Keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Sorakan, hidupku penuh mujizat. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan Kau Alfa. Come on. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran. Dulu sekarang selama. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran. Katakan Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran. Dulu sekarang selamanya. Go. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. Amin. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku, hidupku penuh mujizat. Katakan dengan iman, hidupku, hidupku penuh mujizat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Raja. Sorakan haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kita bangga punya Tuhan yang dahsyat, amin. Tuhan yang hebat, luar biasa, yang melakukan mujizat sampai detik ini, amin. Haleluya. Waktunya untuk memberi, waktunya untuk menabur. Kita beri dengan penuh sukacita.
Bapak Ibu yang di rumah, beri dengan penuh sukacita. Amin. Nanti di layar TV Bapak Ibu ada nomor rekening, beri dengan penuh sukacita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kalau Engkau lakukan mujizat di tahun 2020, kami percaya masuk di tahun yang baru ini, tahun 2021, Tuhan akan nyatakan lebih lagi mujizat Tuhan, perkara Tuhan yang hebat akan terjadi atas kami, keluarga kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, bisnis kami diberkati, bisnis kami diberkati dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang dikerjakan umat-Mu diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memberi, yang siap menabur, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita. Siapkan hatimu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Tangan bagi Tuhan yang baik, saudara. Amin. Mari nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Mari pandang Tuhan, naikkan syukurmu, katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Nyanyikan ku ada, amin. Sebab anugerah-Mu, benar Bapa. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah
yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Berikan tepuk tangan buat apa yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari nyanyikan pujian ini sama-sama. Katakan, banyak yang kau perbuat, amin, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu, amin, sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, yes Lord, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh, kami bersyukur Tuhan, katakan, tak ada lembah
Mari Bapak Ibu yang di rumah, naikkan syukurmu di tahun yang baru ini. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala kedahsyatan Tuhan bagi keluargamu. Amin. Di dalam hidupku ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, oh buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, Shalom semuanya dan selamat beribadah. Dalam ibadah online kita untuk hari Minggu yang kedua di tahun 2021. Saudara terkasih, ketika kita datang kepada Tuhan, kita mesti ada suatu pengharapan bahwa hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Karena ketika orang mempunyai pengharapan demikian, dia akan lebih mudah menerima berkat Tuhan. Dia lebih siap terima satu jamahan Tuhan. Jadi sekalipun kita saat ini ada di rumah masing-masing, mari kita yakini akan satu hal. Bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Bahwa dia ada di rumah saudara masing-masing. Dia ada di sini tempat saya berada, dan di mana kita berada di situ Roh Kudus boleh kita luaskan untuk bekerja. Ya, mari kita sama-sama siapkan hati kita berterima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Dan kami yang hadir dalam ibadah ini merindukan sesuatu yang kekal, yang abadi, yang tetap dinyatakan atas hidup kami, yaitu firman-Mu. Lagi pula ya Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan di tengah-tengah situasi dunia yang semakin hari semakin bertambah gelap, kami semakin sadar kami ini sungguh-sungguh perlu terang firman Tuhan. Biar pada hari ini terang firman Tuhan boleh dinyatakan atas kami. Sehingga jalan hidup kami sepanjang 2021 sungguh-sungguh dalam tuntunan Tuhan, terang Tuhan yang abadi. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu pada hari ini menyatakan isi hati Tuhan. Setiap kami Tuhan boleh sambut ini semua dengan penuh sukacita. Terima kasih, kami siap tidak hanya semata-mata mendengar firman, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Saudara terkasih, semua orang di dunia ini mengawali tahun 2021 dengan satu pengharapan yang besar sekali bahwa tahun ini akan berbeda dengan tahun 2020. Berbeda dalam arti positif. Berbeda bahwa tahun ini akan jadi lebih baik, jauh lebih sehat, jauh lebih tenang, jauh lebih memberkati daripada tahun 2020. Itu pengharapan dari semua orang. Tetapi begitu kita masuk ke tahun 2021, kita menemukan kembali berita-berita yang kembali menekan kita.
Umpama saudara menemukan Eropa itu memulai tahun ini dengan kecemasan besar sekali karena apa yang diharapkan terjadi yaitu vaksin bisa menolong. Ternyata ketika dijalankan tidak sesuai dengan kenyataan. Saudara tahu di Amerika Serikat vaksin itu hanya 1/4 dari target yang bisa dilakukan. Demikian juga di berbagai negara-negara di Eropa sama saja. Dan di seluruh dunia hanya ada satu negara saja yang bisa mencapai target vaksinasinya, yaitu Israel. Negara-negara lain semua dalam keadaan situasi yang sangat amat terlambat, ya, serba meleset targetnya. Angka COVID di Amerika Serikat, angka kematian sekarang setiap hari itu adalah 4.000 orang, hampir 4.000 orang setiap hari. Jadi kita melihat suatu situasi dunia yang semakin memburuk. Kita pikir tahun 2020 kacau. 2021 dimulainya saja sudah lebih kacau lagi, saudara sekalian. Kita tahu apa yang terjadi, penyerbuan gedung DPR Amerika Serikat oleh massa yang datang. Dan saudara tahu bahwa korban itu sampai hari Kamis itu sudah mencapai 5 orang meninggal sebagai akibat daripada penyerbuan tersebut. Jadi awalnya saja sudah sedemikian kacau, saudara terkasih. Dan di tengah-tengah semua berita buruk dunia ini, saudara sekalian, kita juga menemukan bahwa ternyata kasus baru COVID di bangsa kita juga ternyata bukannya menurun, tapi justru malah naik. PSBB sudah ganti nama, ya, menjadi PPKM, ya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Isinya kurang lebih sama saja sih. Nah, kalau orang berusaha berharap kepada namanya vaksin, sekali lagi saudara-saudara sekalian, tidak segampang diperkirakan ternyata menyalurkan vaksinnya. Lalu kemudian bukan hanya itu, kita dengar ada 1-2 berita, ya, sekalipun angkanya kecil sekali tetap saja ada efek samping daripada vaksin tersebut. Kita berharap dan berdoa, saudara-saudara sekalian, supaya situasi tentu membaik. Tapi pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana kita menghadapi situasi seperti saat ini? Apa yang firman Tuhan bisa berikan kepada kita? Tuntunan buat kita. Dunianya makin hari makin kacau, saudara sekalian. Bagaimanakah kita bisa tetap berbuah di tengah wabah? Bagaimanakah kita tidak hanya bertahan, tapi kita bertumbuh di tengah-tengah tekanan ini? Dan bagaimana kita tidak hanya minta diberkati, tapi kita juga minta supaya kita menjadi saluran berkat. Karena banyak orang susah di dunia ini. Banyak orang mengalami tekanan hebat sekali. Dan saudara-saudara sekalian, kita harus tetap kuat di tengah tekanan supaya kita bisa menjadi berkat. Nah, saya ingin bagikan kepada kita semua pedoman dari firman Tuhan, saudara-saudara sekalian, bagaimana supaya tetap kuat di tengah-tengah tekanan ini. Saudara terkasih, paling tidak ada 2 hal yang harus kita lakukan. Nomor 1, kita ini mesti bersiap untuk perjuangan jangka panjang. Yang kedua adalah kita ini mesti memakai kekuatan yang daripada Tuhan. Saya bicara yang pertama, yaitu tentang kita ini siap untuk berjuang jangka panjang. Pertanyaan banyak orang ketika menghadapi masalah adalah kurang lebih sama, yaitu sampai kapan? Ibarat pelari, kalau seseorang itu tidak tahu finishnya di mana, atau bahkan tidak tahu garis finish ini ada apa enggak, itu yang paling bikin capek kan, saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi yang bikin capek itu bukan soal jarak, tapi lebih ke arahnya ini. Kalau kita nggak tahu mau lari kemana, dan tidak punya kepastian, saya mesti lari berapa lama, itu sungguh-sungguh sangat amat bikin capek sekali. Kalau kita tidak kuat-kuat, maka kita bisa kalah menghadapi tekanan yang demikian. Nah, untuk mengalahkan semua perasaan capek dan lelah ini, saudara-saudara mesti taruhkan dalam pikiran saudara bahwa pertempuran melawan pandemi ini bukan pertempuran singkat, tapi panjang. Kalau ibarat lari tadi itu, ini bukan lari jarak 100 meter, tapi ini lari maraton. Ya.
Gelombang pertama COVID itu melanda dunia Januari tahun 2020. Dan sekarang beberapa negara seperti Hong Kong sudah masuk kepada mereka sebut gelombang keempat. Lalu kemudian kita tahu tentang varian baru dari virus ini yang dari Inggris yang katanya jauh lebih menular. Majalah Tempo minggu ini mewawancarai para dokter di Indonesia. Dan mereka ternyata mengira COVID ini bisa selesai dalam waktu beberapa bulan. Tapi ternyata kita tahu Januari ini sudah berlangsung 1 tahun. Dan kapan akan selesainya, saudara sekalian, kita berharap dan berdoa supaya ini semua cepat selesai. Tapi kita mesti bersiap untuk jangka panjang. Saya barusan berbicara dengan seseorang yang mengatakan kepada saya bahwa semua akan beres paling cepat itu adalah sampai kepada melewati tengah tahun, ya, panjang, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita ini berharap kalau yang satu ini selesai, mudah-mudahan jangan langsung ada yang bagian kedua lagi, ya. Jadi maksud saya, saudara akan kecewa kalau berharap bahwa virus ini akan selesai dalam waktu 1-2 minggu ini. Ya. Pandemi paling parah dalam sejarah umat manusia itu adalah sampar hitam, Black Plague. Atau Black Death, maut hitam, yang terjadi di Eropa tahun 1346-47 dan berlangsung sampai tahun 1351-52. Artinya pandemi ini berlangsung selama sekitar 4-5 tahun. Makan korban berapa banyak? Tafsiran yang paling kecil adalah 75 juta orang, paling besar adalah 200 juta orang. Jadi ini adalah pandemi yang berlangsung sampai bertahun-tahun dengan korban yang sangat amat mengerikan sekali. Saudara terkasih, jadi kita mesti siap untuk jangka panjang. Tapi mungkin ada yang bilang gini, tapi Pak, bukankah Bapak pernah berkhotbah dari 2 raja-raja tentang 4 orang kusta yang lagi di tengah krisis dan krisisnya itu berakhir dalam 1 malam. Bukankah demikian? Saudara terkasih, itu benar sekali. Krisisnya berakhir dalam 1 malam. Tapi ingat, itu karena ada pernyataan Tuhan yang jelas sekali bahwa masalah ini selesai besok. Jadi kalau tidak ada pernyataan Tuhan adalah bahaya dan salah kalau kita sembarang mengklaim. Oh ini beres minggu depan. Tahu-tahu nggak beres, saudara-saudara sekalian. Ya. Dan saya pikir sudah banyak orang yang membuat berbagai ramalan, berbagai pernyataan dan ternyata salah semua. Pak, bukankah ini pikiran negatif, Pak? Nggak beriman, Pak, kalau demikian. Ini bukan pikiran negatif. Ini berusaha supaya jangan naif. Saudara perhatikan kitab 1 Petrus ya. Itu isinya apa? Dalam surat yang singkat itu ada muncul kata menderita dan penderitaan sebanyak 17 kali. Ini adalah surat yang mengajar orang Kristen bagaimana menghadapi penderitaan dalam hidup ini. Penderitaan karena kebenaran ya, bukan karena kesalahan sendiri. Jadi ini juga surat yang mengatakan bahwa Kristus Yesus Tuhan kita telah meninggalkan teladan bagi kita dalam hal penderitaan supaya kita mengikuti jejaknya. Kalau saudara baca lagi Paulus di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 12 itu dia mengatakan setiap orang yang mau berhidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ini bukan negatif. Ini sama sekali saudara-saudara sekalian sesuatu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Tapi kan bisa aja Pak, pandemi cepat selesai. Bisa, itu kita harapkan, itu kita doakan siang malam saudara-saudara sekalian. Itu yang kita inginkan. Tapi maksud saya jangan kaget kalau pandemi ini masih akan terus berlangsung berbulan-bulan. Kecuali ada pernyataan Tuhan yang jelas bahwa ini akan selesai dalam waktu tertentu. Ya. Jadi maksud saya lebih baik kita siapkan mental kita untuk bertahan lama. Kalau ternyata nggak lama, haleluya puji Tuhan. Daripada kita ini bersiap-siap untuk cepat selesai 1-2 bulan, tahu-tahu ternyata lama, bisa-bisa kita tidak kuat dan alami kekecewaan. Tentara Amerika bernama George Wheeler itu tahun 1875 dikirim oleh atasannya untuk membuat pemetaan daerah pantai barat Amerika Serikat, yaitu daerah sekarang namanya sampai ke daerah namanya California. Jadi dia sampai di daerah California,
dan dekat satu kota sekarang namanya Los Angeles. Dia lihat ada satu gunung. Dan dia lihat gunungnya itu paling tinggi di antara semua gunung. Jadi dia bilang kalau kita mau bikin peta nih, mesti naik ke gunung itu, jadi bisa lihat kemana-mana 360 derajat, jadi bisa lebih jelas. Jadi dia kirim satu tim ke sana, dan dengan susah payah mereka daki gunung yang tingginya kira-kira 2000 meter ini. Dengan susah payah, gunungnya susah sekali didaki. Setelah susah payah, udah sampai ke atas, mereka temukan ternyata di sebelah gunung itu ada gunung lain lebih tinggi. Karena mereka itu ternyata melihatnya itu sudutnya itu nggak cukup. Gunung itu memang nggak terlalu tinggi jauh, hanya kira-kira 100 meter kira-kira segitu. Tapi tetap aja menghalangi pemandangan ke sana. Jadi sudah susah payah sampai ke atas ternyata begini kejadiannya. Nah, mereka memberikan nama kepada gunung yang mereka taklukkan itu. Gunung itu namanya apa? Gunung kekecewaan. Mount Disappointment. Pada saat kita tidak dapatkan apa yang kita harapkan, kekecewaan itu bisa melanda kita dengan segala pergumulan yang muncul gara-gara kecewa itu. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita jaga hati dan pikiran kita. Ya, bersiap untuk sesuatu yang jangka panjang. Yang kedua adalah kita ini mesti pakai kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, ada berbagai jenis kekuatan. Kekuatan jasmani, kekuatan jiwani, kekuatan rohani. Dalam hadapi situasi sekarang ini, kita perlu tiga-tiganya nih. Perlu kuat secara fisik, jasmani, perlu kuat secara mental, secara jiwani, dan perlu kuat secara rohani. Nah, ada berbagai jenis kekuatan, demikian juga ada berbagai sumber kekuatan. Ada kekuatan yang muncul dari fisik tenaga kita, ada kekuatan yang datang dari uang, ada kekuatan yang muncul juga dari koneksi kita. Nah, kalau saudara punya semua ini, itu adalah berkat Tuhan yang diberikan kepada kita yang harus kita manfaatkan dengan baik. Tapi semua kekuatan ini tanpa Tuhan akan terbatas. Kekuatan fisik terbatas, kekuatan uang terbatas, kekuatan koneksi juga terbatas. Tapi kekuatan dari Tuhan itu tanpa batas. Terutama ketika kita menghadapi suatu keadaan yang jelas di luar kemampuan manusia, seperti situasi pada saat ini. Di sini orang benar-benar perlu kekuatan yang daripada Tuhan. Dalam kitab Bilangan pasal 16 itu ada suatu cerita tentang pemberontakan yang terjadi setelah Israel gagal masuk Kanaan. Jadi krisis besar terjadi, yaitu pemberontakan, di mana sekarang umat Tuhan ini sekarang berbalik. Dan mereka mengatakan kita akan cari pemimpin yang lain, kita kembali ke Mesir saja. Jadi apa yang sudah dibangun berbulan-bulan itu, sudah hampir capai puncaknya, sekarang terancam gagal. Karena beberapa orang tidak terima kepemimpinan Musa. Dalam keadaan begini, Tuhan itu mengirimkan suatu wabah yang membunuh puluhan ribu orang. Tapi wabah ini juga mengancam orang-orang yang tidak bersalah. Nah, bagaimana Musa menghadapi hal demikian? Coba kita baca ya, Bilangan pasal 16, 47, 41 maksud saya sampai 50. Bilangan pasal yang ke-16, ayat 47 sampai ayat 41 sampai ayat yang ke-50. Ayat 41. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Perhatikan, segenap umat Israel. Jadi semuanya itu sekarang berbalik. Dan sekarang mereka itu berkata, kamu telah membunuh umat Tuhan. Mereka tidak terima, nggak bisa terima, beberapa orang mati karena pemberontakan mereka. Jadi sekarang mereka pun sekarang ikut protes rame-rame. 42. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Ayat 43. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Ayat 44. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. 45. Pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Itu keputusan Tuhan. Lalu sujudlah mereka. 46. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai.
Saudara sekalian, perbaraan ini bicara tentang doa. Ya. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Jadi wabahnya mulai berlangsung. Ya. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Saudara sekarang bayangkan situasinya ya. Lebih dari 14.000 orang itu bertumbangan kiri kanan. Orang mati di mana-mana, kiri kanan itu mayat. Ini bukan terjadi dalam hitungan bulan ya, atau tahun ya. Tapi ini hitungannya itu ada dalam hitungan menit. Dalam sekejap orang jatuh kiri kanan. Jadi ini adalah situasi yang panik, kacau sekali, dan orang di mana-mana jerit histeris. Situasi betul-betul sangat amat menakutkan. Sekarang bayangkanlah kalau Anda ada di situ. Ketika lihat orang puluhan ribu mati berjatuhan kiri kanan, saudara ngapain? Saya tahu saudara akan ngapain. Saudara akan lari. Ya kan? Saudara akan lari. Lari menghindar sejauh mungkin. Ada satu orang juga lari, tapi lari mendekat. Bukannya lari menjauh. Saudara temukan Harun, sang imam besar ini. Itu kata Alkitab justru berlari katanya ke tengah-tengah jemaah itu. Dia itu lari mendekat kepada pusat masalah. Nah, untuk apa dia lari ke sana? Buat foto selfie, naik angle bagus supaya bisa diposting di medsos ya. Bukan. Dia ke sana, kita tadi baca, dia lari ke sana itu untuk dia melakukan syafaat, untuk dia berdoa. Dan karena doanya, wabah itu berhenti. Nah, saya rasa di dalam kisah ini kita bisa belajar banyak sekali untuk bagaimana kita menghadapi situasi wabah yang berkecamuk pada saat ini. Nah, saudara perhatikan ada sesuatu yang menarik di situ. Yaitu katanya kita baca bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk menyingkir dari tengah-tengah mereka. Kenapa Musa disuruh menyingkir, saudara sekalian? Karena ada kemungkinan bahwa Musa bisa ikut terkena wabah itu. Wabah penyakit itu tidak kenal wajah dan tidak kenal nama. Ketika ada tulah di Mesir, saudara sekalian, termasuk yang paling mengerikan tulah ke-10, orang mati juga di setiap rumah. Saudara menemukan bahwa Israel itu lolos bukan karena tulah itu kenal mereka. Lalu bilang gini, oh ini teman kita, kita jangan masuk. Enggak demikian. Mereka itu lolos karena apa? Karena ada darah anak domba yang mereka taruhkan di ambang pintu. Selama mereka ada di dalam rumah yang ada tanda darah itu, mereka akan aman dan selamat. Bahkan sekalipun orang Mesir sendiri, kalau masuk ke dalam rumah itu juga akan selamat. Jadi ketika Harun ini lari, ke tengah-tengah orang lagi berkelimpangan mati kiri kanan itu. Dia bukan sedang mau melawan kehendak Allah, tapi dia bersyafaat untuk orang-orang yang tidak bersalah dalam kasus itu. Tapi bisa saja terkena wabah itu. Wabah itu kan dimaksudkan Tuhan membunuh para pemberontak. Ya. Tapi ternyata kita tahu sekarang bahwa ketika sudah puluhan ribu jatuh, Harun berlari di situ, ada orang-orang selamat karena doanya. Ya. Nah, ketika Harun itu berlari ke tengah-tengah orang banyak itu, dia sendiri juga membuka peluang diri sendiri bisa kena tulah loh. Ya. Jadi ini bukan sekedar mission trip ke pedalaman ya. Ini bukan juga mendoakan orang sakit di ICU. Ini adalah terjun ke tengah wabah. Apakah berarti kita juga boleh sembarang terjun ke tengah wabah? Enggak juga.
Saudara boleh lakukan itu kalau seperti Harun. Apa itu? Dengar suara Tuhan. Kalau itu ya boleh. Kalau tidak, itu namanya sesuatu kekonyolan. Nah, Tuhan Yesus itu berkata bahwa orang percaya itu akan minum racun maut dan tidak akan mati. Nah, itu kita percaya kata-kata itu. Tapi kan kita nggak kemana-mana nyari racun, saudara sekalian. Kan begitu kan? Nah, jadi Harun ini bukan sok pahlawan. Jelas kita dikasih tahu bahwa dia dan Musa dalam posisi doa di ayat 45. Mereka lagi depan di hadirat Tuhan, lagi tengkurap di situ, lagi sujud di hadapan Tuhan, dan kemudian Musa sebagai pemimpin kasih tahu Harun, kamu sekarang ke tengah-tengah mereka dan doa. Ya. Jadi dalam ketaatan itu ada perlindungan. Saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah wabah ini? Anggap praktisnya. Saya tunjukkan saudara sekalian 4 hal yang harus kita perbuat. Nomor 1 saudara sekalian adalah jangan takut. Singkirkan ketakutan dari hidup kita. Ini adalah pertempuran pertama yang harus kita menangkan. Pertempuran melawan ketakutan. Harun itu bukan superhero yang tidak kenal takut. Sebagai manusia biasa, dia pasti ada juga deg-degannya nih. Lihat orang mati puluhan ribu nih. Tapi untuk bisa menjadi berkat, dia mesti bisa mengalahkan ketakutannya. Memang realita menakutkan sekali, COVID ini penyakit istimewa. Saya maksudkan begini, sepanjang sejarah umat manusia, tidak ada penyakit yang diperlakukan seperti COVID. Perlakukan gimana nih? Tiap hari diberitakan di media. Ada kolom khusus lagi. Angka hari ini, kasus baru, kasus meninggal, total. Ada nggak penyakit lain begitu? Nggak ada, hanya COVID. Tiap ada 1 orang mati, diberitakan ke seluruh dunia. Angkanya nambah lagi nih. Setiap hari kita ini dihantam, nggak berhenti dengan berita dan angka COVID terus. Tidak hanya berita di TV. Tidak hanya berita dari internet. WA grup saudara-saudara sekalian. Angkanya itu terus-menerus muncul. Tiap menit angka bertambah dan disiarkan. Akibatnya bisa diperkirakan. COVID ini akhirnya membawa kengerian yang luar biasa. Kenapa? Karena tiap hari, tiap menit kita ditembak terus dengan berita seperti demikian. 18 juta orang mati karena penyakit kardiovaskular setiap tahun. Ya. Angkanya rata-rata begitu, 17 sampai 18 juta orang. 18 juta orang itu seberapa banyak ya? Itu berarti setiap hari ada 50.000 orang mati karena penyakit kardiovaskular. Jantung, stroke dan sebagainya yang berhubungan dengan demikian. 50.000 orang setiap hari mati loh. Ada beritanya enggak? Enggak ada. Berapa banyak 50.000 orang itu? Saya coba kasih gambaran ya. Pesawat penumpang paling besar sedunia namanya Airbus A380. Katakanlah Airbus A380 itu kita muatin 500 orang. Setiap hari ada 100 pesawat tersebut jatuh. Hari ini 100 pesawat jatuh. Bersamaan seluruh dunia, 100 pesawat jatuh, boom jatuh. Besoknya terulang lagi, 100 pesawat ini yang muat 500 orang ini jatuh lagi mati semua. Nanti lusa jatuh lagi 100 pesawat. Demikianlah tiap hari, kalau berita gini tiap hari datang, apa saudara nggak takut naik pesawat? Jangan kata 100 yang ini nih yang jatuh. 1 aja jatuh, cukup bikin orang takut. Itu pun lama-lama sekali. Kalau tiap hari ada pesawat jatuh, kita nggak berani naik pesawat. Nah, itu baru kardiovaskular nih. Kanker itu tiap tahun, makan korban meninggal itu 9, sekian juta orang. Sehari 27.000 orang. COVID ini sudah setahun loh. Januari ke Januari kan, sudah setahun. Korban jiwa berapa? Maksimal 2 juta orang dalam setahun.
Saudara sekalian, saya ini bukan mengecilkan ya angka kematian karena COVID. Mohon jangan salah paham. Saudara tahu kan bahwa 2 anggota keluarga kami itu meninggal karena COVID. Ya. Jadi ini bukan main-main. Tapi saya hanya ingin bilang begini, saudara-saudara sekalian. Tanpa mengecilkan saudara-saudara yang menderita seperti saya. Karena ada keluarga yang meninggal karena COVID. Saya cuma pengen bilang, saudara sekalian. Ya. Perhatian kita nggak pernah ke penyakit jantung yang membunuh itu sampai 18 juta orang setiap tahun. Kita nggak pernah taruh perhatian kepada kanker yang setiap tahunnya itu hampir 10 juta orang. Enggak loh saudara sekalian. Enggak pernah muncul beritanya soal, hari ini meninggal sekian orang karena jantung, sekian puluh ribu orang. Enggak ada beritanya. Saya tahu saudara bilang apa, tapi Pak, kan kanker jantung itu kan nggak menular Pak. Kena 1 orang tetap 1 orang, ini kan beda. Ya, kena 1 orang, isi rumah bisa kena. Benar. Tapi saya mau tanya saudara-saudara sekalian. Lebih bahaya mana? Penyakit menular, tapi nggak selalu mematikan. Bandingkan dengan penyakit nggak menular, tapi kalau kena, mati. Mana yang lebih mengerikan? Hanya 50% separuh ya. Penderita kanker yang berhasil bertahan lebih dari 10 tahun. Lainnya nggak bertahan sampai 10 tahun. Hanya separuh saja yang bisa demikian. Saudara tahu yang namanya kanker pankreas. Berapa yang bisa lolos dari kanker pankreas? 1%. 99% itu akan meninggal dalam waktu tidak lama. Lebih dari separuh kematian di dunia itu karena 2 penyakit ini. Penyakit kardiovaskular dan kanker. Jadi maksud saya, saudara sekalian, saudara itu dan saya itu mesti berjaga-jaga, tapi jangan takut. Saudara perhatikan bahwa mulai hari Jumat kemarin sampai hari Senin yang akan datang, 3 hari, itu Brisbane di Australia itu lockdown ketat sekali. Ya, lockdown ketat, sekalipun 3 hari. Saudara beritanya, panik karena lockdown. Saudara tahu nggak, itu ada berapa kasus sehingga diputuskan lockdown ketat selama 3 hari? Berapa kasus? 9 kasus. Itu pun 8 diantaranya itu orang pulang dari luar negeri. Jadi udah masuk ke karantina. Hanya 1 orang saja yang kerja di hotel itu yang kemudian keluar. Dan ternyata dia kena. Itu 1 itu saja. Dan itu sudah panik sedemikian rupa sehingga supermarket kosong. Diserbu. Lockdown cuma 3 hari loh. Saudara-saudara sekalian. Di tengah lautan kepanikan yang melanda dunia ini. Di tengah-tengah kegentaran di mana-mana. Kita ini pengikut Kristus. Mengaku lebih daripada pemenang. Kita ini mesti tunjukkan ketenangan kita. Dan damai sejahtera kita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu sebabnya jangan takut. 1, jangan takut. 2, berjaga-jaga. Tadi saya tunjukkan, Musa saja disuruh menyingkir. Jadi secara jasmani saudara sekalian, lakukan bagian kita. Yaitu kita jaga kebersihan kita, jaga kesehatan kita. Saudara-saudara mesti jaga makanan supaya makanan tetap bergizi, ya, nggak sembarang makan. Lakukan penjarangan sosial, ya, nggak perlu ketemu orang kalau tidak perlu-perlu amat, saudara terkasih. Tidak pergi ke tempat rame-rame, ya, kecuali ada urusan penting. Kalau saudara perlu pakai masker, semua kita lakukan ya. Saudara perhatikan di tengah wabah zaman Musa itu, yang boleh lari ke tengah masa itu hanya Harun loh. Musa aja nggak boleh. Jadi jangan orang bilang, hei asik ya, rame nih, heboh nih, saya ikut aja. No. Ya, hanya 1 orang saja yang disuruh yang masuk. Yang lain enggak. Jadi saudara sekalian, tidak ada salahnya berjaga-jaga. Ini bukanlah tanda kurang iman. Tapi tanda hikmat. Ini bukan tanda orang takut. Ini tanda orang bijak. Amsal 27 ayat 12.
Amsal 27 ayat 12. Saudara perhatikan ya, Amsal 27 ayat 12 ayatnya ini. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Itu orang bijak. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Saya rasa ini nggak usah dijabarkan lebih jauh, saudara sekalian. Kalau kita sudah tahu ada bahaya, dan masuk juga kita kelompok orang bodoh. Tapi orang bijak tahu nih, ada bahaya nih. Saya mesti sembunyi dulu. Sekali lagi, bukan tanda takut, tapi tanda berhikmat, saudara sekalian. Pada tanggal 22 Februari, 100 tahun yang lalu, tahun 1911, satu orang Perancis bernama Gaston Hervieux itu naik ke atas menara Eiffel karena dia mau tes parasut yang dia bikin. Parasutnya ini khusus buat para pilot, ya pesawat zaman itu kan masih jarang-jarang, tapi mereka ada kepikiran nih kalau jatuh gimana nih, maka dibikinlah parasut untuk para pilot ini. Nah, jadi si Gaston ini naik sampai ke platform pertama, kemudian dia tes parasutnya itu, ya ternyata berkembang dengan bagus. Tapi yang dipakai parasut itu adalah boneka, jadi aman. Bagi satu orang, seorang penjahit bernama Franz Reichelt. Reichelt ini orang Austria. Reichelt ini bilang gini, itu sama juga bohong. Pakainya boneka katanya. Tahun berikut, Franz Reichelt ini kemudian naik menara Eiffel. Dia mau tes parasutnya juga tuh. Dia mau buktikan bahwa punya dia juga bisa seperti punya si Gaston. Cuma dia nggak mau pakai boneka, dia pakai diri sendiri. Nah, menurut cerita, sebenarnya ketika dia minta izin itu, dia tuh nggak bilang bahwa saya akan pakai parasut sendiri. Dia bilang mau pakai boneka. Sampai sana dia bilang sama wartawan, saya mau pakai sendiri. Temannya bilang gini, kamu jangan gila. Nggak, jangan. Pakai aja boneka. Kata si Franz ini, kalian ini, saya percaya penuh dengan saya punya bikinan. Nggak mungkin gagal. Dia naik ke atas. Nah, di situ adalah yang tahun lalu bikin tes itu, Gaston itu. Gaston tuh bilang gini, Franz, kamu jangan sekali-sekali lompat pakai diri kamu loh. Jangan. Kenapa? Karena itu nggak cukup. Terlalu pendek dan kamu juga parasutnya kurang gede. Wah, kata si Franz, kamu tahu apa? Demikianlah terjadi di situ debat. Akhirnya si Gaston nggak bisa bujuk apa. Si Franz ini akhirnya lompat. Dia lompat dan mati konyol. Udah dikasih tahu, jangan. Para ahli juga ngomong, jangan. Tetap aja dia terus dan mati konyol. Jadi saudara-saudara sekalian, orang berhikmat itu tahu, yang ini nggak boleh, ada bahaya, jangan. Jadi saudara sekalian, kita perlu berjaga-jaga, tapi jangan takut. Nomor 3, saudara sekalian, inilah momen di mana kita perlu banyak sekali berdoa. Dan sekarang kesempatan ada buat kita bisa doa, saudara bisa ikuti doa malam di Instagram saya tiap hari Selasa dan Jumat. Ya. Momen begitu banyak buat kita sekarang ini. Saudara perhatikan bahwa Musa dan Harun itu alami tekanan dan ancaman pemberontakan. Mereka akhirnya datang ke hadapan Tuhan dan berdoa. Kenapa bisa demikian? Karena memang andalan mereka ya hanya Tuhan saja. Itu andalan mereka. Kita ini dalam keadaan kepepet akan lari kepada andalan kita. Siapa andalan kita kelihatan ketika krisis terjadi. Jadi jelas di sini untuk dua orang ini andalan mereka adalah Tuhan. Jadi mereka tinggalkan para pemberontak dan menghadap Tuhan. Nah, sekarang bayangkan kalau saudara ada di situ dan nonton. Kenapa? Para pemberontak ketawain, kabur loh, kabur lagi. Macam mana pemimpin begini? Akunya doa lagi. Ada masalah malah kabur. Nah, demikianlah diketawain. Diejek dan dihina-hina. Bisanya cuma berdoa. Tapi saudara kan perhatikan. Mereka ini, dua ini bukan kabur ke luar negeri. Mereka juga bukan pura-pura sakit. Mereka ini melihat ke kemah pertemuan dan melihat di situ hadirat Tuhan. Dan mereka ini tahu apa yang menjadi prioritas mereka. Terserah apa kata orang. Saya perlu menghadap Tuhan. Demikianlah mereka itu perlu
pergi berdoa dan Tuhan itu berikan mereka jawaban. Jadi saudara-saudara sekalian, kita ini perlu terus-menerus connect dengan Tuhan. Sarananya adalah melalui doa. Ya. Nah, ini salah satu misteri iman. Kenapa Tuhan itu menunggu sampai satu orang berdoa dulu, baru dia bertindak? Jadi misteri. Ya. Tapi ini juga realita yang ditunjukkan oleh firman Tuhan. Tuhan itu dalam kedaulatannya yang tak terhingga, dalam hikmatnya yang tak terkira, itu memberikan kuasa doa kepada manusia. Sehingga melalui doa, manusia melibatkan kuasa sorga ikut bekerja dalam situasinya. Ya, ini yang harus membuat kita tercenung ya, tercengang dalam kerendahan hati. Kenapa Tuhan sedemikian luar biasanya murah hati dengan kita, beri kita kesempatan untuk kita berdoa dan kemudian berbicara dengan Dia, menyampaikan permintaan kita. Harun ini mengajar kepada kita tentang kekuatan doa satu orang. Satu orang, nggak lebih. Sendirian dia berdoa di tengah-tengah gelimpangan mayat puluhan ribu orang. Di sana dia berdiri dan dia berdoa. Wabahnya berhenti. Nah, ini contoh tentang kekuatan doa dari satu orang. Saudara terkasih, Tuhan Yesus ajar kita lebih daripada itu. Kekuatan doa sekelompok orang. 2-3 orang berhimpun, bersekutu, bersepakat minta apa saja. Tuhan berjanji, Bapa di sorga akan melakukannya. Itu jaminan kita. Saudara sekalian, saya tidak bilang bahwa pandemi ini akan berhenti karena saya berdoa. Enggak. Tapi saya yakin bahwa untuk lingkungan kita, untuk jemaat kita, saudara-saudara sekalian, wabah ini bisa dijauhkan dari kita kalau kita sepakat sama-sama berdoa. Kalau saudara percaya, saudara sekalian, saudara mulai berdoa. Ya. Kita wajib mendoakan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Tapi jangan berhenti di situ, saudara sekalian. Jangan cuma berhenti di mendoakan orang sendiri. Kita juga wajib mendoakan apabila kita tahu di tengah-tengah jemaat kita itu ada yang sakit. Kita wajib mendoakan. Karena saya rasa kalau saudara sakit, saudara tentu mau didoakan. Ya. Maka ketika tahu yang ada yang sakit, kita mulai mendoakan dulu. Tapi jangan berhenti di situ. Kita wajib mendoakan siapa saja yang sakit tanpa peduli agamanya, keyakinannya, imannya. Kita wajib mendoakan para tenaga kesehatan di garis depan. Dan kita wajib mendoakan para pemimpin bangsa kita. Kita berdoa bukan hanya untuk masalah pandemi ini. Kita juga berdoa untuk berbagai pergumulan dalam hidup kita sebagai manusia. Dari masalah di bisnis dan pekerjaan, kemudian masalah di rumah tangga dan keluarga, masalah di bidang yang kesehatan dan keuangan. Kita tidak berdoa untuk gereja kita saja dan bangsa kita saja, tapi kita berdoa bahkan untuk seluruh umat manusia di dunia. Kita manusia serba terbatas, tapi doa membawa kita menembus batas. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, poin saya yang terakhir, apa yang harus kita perbuat, yaitu kita harus menjadi berkat. Tetap berbuah di tengah wabah. Pandemi pertama yang dialami gereja Tuhan itu terjadi tahun 250. Ketika ada satu wabah muncul dari Ethiopia di selatan, naik ke Mesir, kemudian sampai ke seluruh Afrika Utara, dan sampai ke Eropa, sampai ke Roma, pusat daripada kerajaan. Saudara tahu pada puncak pandemi, dalam satu hari di Roma saja itu mati 5.000 orang lebih. Begitu menakutkan situasinya. Nah, orang sakit itu dibiarkan mati, digeletakkan di pinggir jalan. Gak ada orang berani sentuh orang sakit, apalagi sudah jadi mayat. Jadi demikianlah malah penyakit tambah jadi kemana-mana karena mayat-mayat ini menjadi pembawa penyakit. Oleh penguasa zaman itu, kaisar namanya Decius, wabah ini justru dimanfaatkan untuk menekan orang Kristen dan mengatakan ini semua gara-gara orang Kristen. Jadi Kristen itu kemudian dipaksa untuk menyembah patung para dewa-dewanya orang Romawi. Yang membawa perbedaan dan perubahan akhirnya adalah satu orang uskup di kota Kartago, Lydia,
Libya maksud saya, yang melalui khotbah-khotbahnya dan kemudian pengerahan jemaatnya itu membawa perubahan besar. Nama uskupnya adalah Kiprianus. Sehingga saking termasyhurnya peranannya, maka wabah itu dikasih nama wabah Kiprianus. Dia bawa jemaat untuk tolong orang sakit, kuburkan mayat-mayat di mana-mana, dan kemudian itu tersebar di mana-mana, saudara sekalian. Ya, jadi Kiprianus ajak jemaat untuk berdoa, peduli, dan bertindak. 100 tahun kemudian, kembali terjadi wabah. Dan orang-orang Kristen kembali bergerak untuk menolong orang yang lagi sakit. Kaisar waktu itu Julianus. Ya. Dulunya Kristen, kemudian dia murtad. Makanya namanya Julianus murtad. Ya. Sangat amat anti-Kristen. Dia tulis surat pada tahun 362. Baru setahun jadi kaisar, dia tulis surat kepada satu orang imam besar agama mereka, ya, agama orang Romawi, agama Romawi, ya, Uskup Arsasius di daerah Galatia. Nah, dia tulis begini, saya ada baca suratnya, sebagian saya kutip ya. Si kaisarnya kasih perintah begini, saya perintahkan supaya bantuan saya diberikan juga kepada orang miskin dan orang asing. Sungguh memalukan bahwa orang-orang Galilea itu, maksudnya adalah orang Kristen, orang Galilea. Orang-orang Galilea itu menolong tidak hanya kelompok mereka sendiri, tapi menolong orang kita juga. Saudara-saudara, itu kesaksian yang luar biasa. Bagaimana orang Kristen pada zaman itu lakukan pelayanan dengan luar biasa, menolong tidak hanya orang Kristen, tapi yang juga yang non-Kristen. Ada banyak orang susah di tengah-tengah kita. Kita wajib membantu mereka, saudara sekalian, yang susah. Pertama dengan doa, kedua dengan tindakan nyata. Seperti apa tindakan nyatanya? Saudara mungkin tahu ada orang yang lagi diisolasi mandiri, lagi sendirian. Teleponin orang tersebut, hiburkan orangnya, kuatkan orangnya, doakan orangnya. Ya. Atau ada yang sakit dan mau didoakan melalui telepon, saudara doakan saudara sekalian melalui telepon. Ya. Bantu kalau bisa orang-orang yang baru mulai usaha. Barangkali kuliner atau apapun juga, bantu sebisa mungkin saudara sekalian. Di tengah-tengah kita ada yang demikian, ya. Bantu saudara terkasih, kalau saudara bisa jadi pelanggan mereka, promosikan usaha mereka, bantu yang demikian saudara sekalian, ya. Kirim makanan kepada orang yang membutuhkan. Memang kita nggak mungkin bisa bantu semua orang, tapi seberapa kita bisa dan kita tahu, kita wajib menolong. Kira-kira 3-4 hari lalu saya terima satu permohonan bantuan untuk satu orang pendeta yang lagi sakit umur 73 tahun, seorang oma, ibu pendeta, yang mau pulang kampung dan tidak ada uang sama sekali. Ya, saya rundingan dengan Pak Tanto Bendahara dan kita putuskan bantu supaya dia bisa pulang, saudara-saudara sekalian. Itu Ibu Pendeta Masye. Nah, kemudian beliau menyampaikan ucapan terima kasihnya, ya. Coba lihat videonya, ya. Saya tunjukkan videonya sebentar. Ini videonya. Kami kembalikan kepada Bapak Pendeta Sukirno yang sudah membantu, berkorban, membiayai perjalanan hamba Tuhan. Saya sendiri pulang dalam pelayanan. Tuhan yang akan membalas berlipat kali ganda. Tuhan berkati pelayanan Bapak Pendeta Sukirno yang sudah membantu kami di tengah pelayanan. Hamba-Mu, saya sendiri tidak bisa balas pengorbanan kebaikan keluarga hamba-Mu, tapi Tuhan yang akan balas berlipat kali ganda. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, izinkan Tuhan memakai kita untuk menjadi alat untuk memberkati banyak orang. Sekali lagi, banyak orang susah saat ini. Bantu saudara sekalian dengan doa dan dengan tindakan nyata, dengan apa yang kita bisa, ya. Dan saya menerus ingatkan kita, dorong kita semua untuk jadi berkat. Ya, mari kita saat ini berdoa saudara sekalian. Saya ingin berdoa buat saudara-saudara supaya dikuatkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat, ya. Kalau saudara-saudara bersedia, mari kita bangkit diri, kita akan berdoa. Tuhan sumber kekuatan kami, pada hari ini Tuhan kami datang memohonkan Tuhan Engkau boleh menyatakan kekuatan-Mu atas kami semua. Sehingga kami akan kuat, ya Tuhan, jalani 2021 bersama dengan Tuhan. Dan akan tiba di ujung dengan gilang gemilang. Tapi
Tapi sekarang Tuhan hamba berdoa, berikan kekuatan kepada setiap orang yang butuh kekuatan. Penghiburan kepada setiap orang yang butuh penghiburan. Kesembuhan kepada setiap orang yang butuh kesembuhan. Di dalam nama Yesus. Tuhan, gua berdoa Tuhan. Pakai kami jadi berkat ya Tuhan. Bagi banyak orang. Pakai umat di sini, pakai jemaat di sini, pakai setiap kami untuk jadi berkat ya Tuhan. Kami terus mendoakan bangsa negara kami, supaya Tuhan menyatakan berkat atas Indonesia. Kami mendoakan mereka yang sakit, supaya Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan terima kasih. Menyatakan berkat membuat para tenaga medis juga Tuhan. Mereka di garis depan. Demikianlah Tuhan, anugerah Tuhan dilimpahkan kiranya atas kami sekalian, atas bangsa kami, bahkan atas dunia Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus berkati tim media, berkati tim PW, dan berkati mereka yang berulang tahun yang sudah lalu juga Tuhan. Anugerah Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang turunkanlah berkat-Mu atas kami yang berdoa pada hari ini. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan pertolongan, perlindungan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin.